yakunu khainin, maka mesti mereka bukan orang yang pengkhianat. Waqad sabata ijma'u ahlil haqqi, dan sungguh telah tetap kesepakatannya seluruh ahli sunnah wal jamaah ala amanatil anbiya wal mursalin, bahwa sesungguhnya para nabi dan para rasul mereka adalah orang-orang yang amanah. Wa annahum, dan sesungguhnya para nabi dan para rasul itu munazzahuna, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, an jami'il uyubi wal asam, dari segala aib dan dosa. Wa wajib, maka wajib atas diku untuk kita membenarkan bi amanatihim alaihim wassalatu wassalam, bahwa sesungguhnya para nabi dan para rasul itu orang-orang yang amanah. Jadi kita harus yakin bahwa para nabi, para rasul itu mereka adalah orang-orang yang amanah. Kemudian yang ketiga, wajibu, dan wajib bihaqihim alaihim wassalatu wassalam, di dalam para nabi, para rasul itu tablighu ma'a umiru, mereka adalah tabligh, menyampaikan ma'umiru, perkara yang mereka diperintah, bitablighihi, untuk menyampaikan perkara yang harus disampaikan itu, linnasi, kepada manusia. Wa annahum, dan sesungguhnya para nabi dan para rasul itu lam yakhfu anin nasi syai'an, tidak pernah menyembunyikan terhadap manusia sedikit pun, min dzalika, dari segala apa yang memang diperintah untuk disampaikan, la amdan wala nisyanan, baik secara sengaja maupun secara lupa, ala wajhil ladzi umiru bihi, sesuai dengan apa yang telah mereka diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia. Maka sifatnya para nabi dan para rasul yang kedua, mereka adalah tabligh ma umiru bi tablighi, menyayangi umat. Maka tabligh itu sifatnya para nabi, yaitu menyampaikan agama kepada umat. Pada akhirnya tablighnya nabi itu ditutup dengan ketika turun ayat dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu ayat terakhir yang turun. Jadi ayat pertama yang turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat terakhir yang turun al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku untukmu. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar menangis. Sayyidina Abu Bakar menangis karena agama telah sempurna. Maka orang-orang pada bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, lah kok malah menangis? Agama sempurna, mestinya kita senang, bahagia. Kenapa kamu menangis? Ternyata yang paham dengan ayat itu cuma satu orang saja, yaitu Sayyidina Abu Bakar saja. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalian nggak paham. Kalau agama telah sempurna, berarti kekasih kita Nabi Muhammad akan diambil oleh Allah dari muka bumi ini. Maka tahun itu baginda Nabi Muhammad wafat. Yang paham hanya Abu Bakar saja, yang lain tidak paham. Setelah Nabi wafat, maka para sahabat mereka meneruskan tablighnya Nabi. Maka kita ini harus ada ingin menyampaikan kepada kebaikan, termasuk menyampaikan kepada kebaikan adalah muadzin. Jangan dianggap orang dakwah itu hanya jamaah tabligh saja. Semua orang yang ngajak kepada kebaikan itu tabligh dengan caranya masing-masing. Jangan terus dianggap itu belum tabligh. Tabligh itu kayak gini. Itu metodenya macam-macam. Yang penting ngajak kepada kebenaran. Namanya tabligh. Jangan dipahami tabligh itu hanya
Jamaah tabligh keluar 4 bulan, 40 hari, 3 bukan itu saja jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu seluruh umat Nabi yang mengajak kepada kebaikan. Masya Allah. Wali Songo dakwah dengan bermacam-macam cara. Di antaranya adalah Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga itu dakwah dengan apa namanya, alat musiknya. Nah, itu. Penting beriman kepada Allah, menjadikan orang taubat. Tablighur risalah ala jami'il umat. Lalu kemudian lawan atau sebaliknya tabligh namanya kitman. Kitman itu menyimpan, tidak disampaikan. Maka mustahil para nabi bagi para ulama yang ngerti agama tidak mau menyampaikan ilmunya, maka dilaknat oleh makhluk. Seluruh makhluk melaknatnya. Tapi kalau mau menyampaikannya, maka didoakan oleh seluruh makhluk. Hatal hitanu fil bahri wan namla fi juhriya. Sampai ikan-ikan di laut memohonkan ampun. Semut-semut di dalam lubang-lubang menyampaikan, memohonkan ampun untuk orang ala muallimin nasal khair, kepada seluruh orang yang menyampaikan kebaikan kepada manusia. Orang yang menyampaikan kebaikan kepada manusia didoai oleh seluruh makhluk. Batu-batu mendoakan. Suatu hari ada seorang sahabat namanya Qobisoh. Qobisoh ini sudah tua. Maka dengan susahnya berjalan dia mendatangi Nabi, sampailah dia di rumah Nabi. Maka Nabi SAW tanya kepada Qobisoh ini, apa maksud kamu datang kemari wahai Qobisoh? Maka Qobisoh menjawab, litu'allimani ma yanfa'uni, agar engkau mengajarkan saya perkara yang bermanfaat untuk saya. Engkau ajarkan saya ilmu. Maka Nabi SAW beliau menjawab, ma marorta bimadarin wala wabar, tidaklah kamu berjalan sampai ke sini melewati bebatuan, lorong clear, kecuali yang kamu lewatin itu memohonkan ampun untuk kamu. Jadi kalau orang itu berangkat menuntut ilmu, didoai oleh batu-batu, kerikil-kerikil. Itulah kenapa orang Jaula itu diantara adabnya Jaula, keliling jumpa umat, jangan nendang batu-batuan, jangan metik ranting-ranting pohon, karena itu semua mendoakan. Jadi tablighur risalah, menyampaikan ilmu, menyampaikan agama, ini sifatnya para nabi. Kalau menyimpan itu sifat yang berlawanan, sifat yang bertentangan. Maka kita diberi keringanan oleh Nabi, balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Balighu anni ini tasyrif, kemuliaan. Kita mendapatkan tugas untuk meneruskan dakwahnya Nabi. Hendaklah kamu sampaikan daripada aku. Kalau orang nabi-nabi zaman dulu ketika mereka mati, wafat, maka tidak ada umatnya meneruskan dakwahnya dengan tablighnya, nggak ada. Tapi Allah utus nabi baru. Tapi Nabi Muhammad, nabi penutup, nabi akhir zaman. Maka Nabi telah tahu tidak akan ada nabi setelah Nabi, maka Nabi bilang sama umatnya, balighu anni walau ayah. Sampaikan yang dari aku walaupun satu. Maka balighu anni ini tasyrif, kemuliaan, di mana orang yang bisa menyampaikan daripada Nabi mendapatkan kemuliaan daripada Nabi. Ada hubungan dengan Nabi sehingga nanti bisa menjawab. Ketika mengaku, kamu siapa? Saya umatmu wahai Rasulullah. Apa bukti bahwa kamu itu umatku? Maka dia menjawab, saya pernah menyampaikan kepada umatmu bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib. Nah itu sudah ilmu itu. Saya pernah menyampaikan kepada umatmu yang duduk di pinggir jalan
bahwasanya sholat berjamaah di masjid itu wajib. Wah, itu satu kebaikan. Ada seorang anak raja ditanya oleh ayahnya, "Nak, kamu belajar di sini sudah dapat apa?" Maka anaknya nggak bisa jawab. Setelah mikir lama udah keringetan, baru bisa jawab. "Oh Pak, saya tahu ilmunya Rasulullah Pak." "Apa itu? Apa nak?" "Perempuan haid gak boleh sholat Pak." Wow, dipeluknya bangga bapaknya. "Masya Allah nak, itu ilmunya Rasulullah nak." Oh, dipeluk ya anaknya. Akhirnya anaknya sebelumnya itu bebel, susah ngapal. Karena bapaknya syukur tadi, maka setelah itu dirubah anaknya tua encer, ngapal apa saja langsung nyantol sehingga jadi ulama besar. Boleh kok aneh walau tahu satu ilmu, masya Allah. Makanya pentingnya ngaji. Jadi ngaji ini duduk di majelis ilmu kewajiban. Kalau kita ini nggak peduli, ada rasa males, makanya kita dinasihatin, unzur makila walatan zur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kalau kita melihat siapa yang siapa sih yang ngomong, siapa oh anak kecil, oh jangan, tapi lihat apa dia ngomong, apa sih, ngomong apa dia, oh ngomong agama dia, seneng kita mulia. Kalau tidak, oh kurang syukur, nanti dikurangi nikmat, akhirnya timbul kebencian. Maka dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan, siapa orang yang tidak mencintai ahli ilmu tidak bakalan punya anak ahli ilmu. Siapa yang tidak mencintai orang yang hafiz Quran tidak bakalan punya anak hafiz Quran. Siapa yang tidak mencintai orang ahli masjid, dia tidak akan punya anak ahli masjid. Sampai begitu disebutkan. Maknanya cinta itu mempengaruhi. Cinta itu. Untuk itu kita diniatkan ngaji-ngaji seperti ini dengan istiqomah sampai hari kiamat. Dilanjutkan anak cucu. Kita dakwah jaulah. Kalau sudah selesai, maka Amir Jaulah mengatakan, insya Allah kita tangguhkan jaulah ini sampai di sini, dan kita niatkan jaulah kita ini sampai hari kiamat dilanjutkan oleh anak cucu. Dilanjutkan oleh anak cucu. Untuk itu mari kita kembali ke masjid dengan istighfar. Mungkin dalam jaulah ini banyak tertib yang kita langgar. Nah itu kita, maknanya apa? Setiap amal, habis amal istighfar. Kita habis sholat, setelah sholat istighfar. Kita habis puasa istighfar. Maka sifatnya orang-orang beriman itu adalah istighfar dalam 3 keadaan. Istighfar di saat istighfar sebelum beramal, istighfar di saat beramal, istighfar sesudah beramal. Maka di dalam sholat ada istighfarnya. Maka sebelum takbiratul ihram kita ucapkan astagfirullah. Merasa banyak dosa, merasa belum bisa, sehingga dengan kehati-hatian. Nah, ini sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat daripada sifatnya para nabi adalah wa yajibu fi haqqihim alaihimuz salatu wassalam al-fatanah. Wajib bagi para rasul itu semua adalah sifat al-fatanah. Fatanah itu artinya cerdas. Seluruh para nabi itu cerdas. Tidak ada yang dungu-dungu, tidak ada yang bodoh. Para nabi itu pinter semua, cerdas. Karena mereka orang-orang pilihan. Jadi Allah menciptakan manusia yang paling tinggi tingkatnya adalah para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul yang paling tinggi adalah ulul azmi. Ulul azmi yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang istimewa.
wa yazdahilu dan mustahil alaihi wassalatu wassalam al-biladah, bodoh. Jadi para rasul itu mereka cerdas, tidak mungkin mereka itu bodoh. Maka mereka wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Di antara para nabi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara para nabi, Nabi Muhammad. Mereka di antara nabi, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Yahya, Nabi Ishak, Nabi Yakub. 25 nabi yang wajib kita ketahui nama-namanya. Maka mengetahui sifatnya para nabi ini untuk apa? Untuk supaya kita tiru. Nah, kalau nabi jujur berarti saya harus jujur. Kalau nabi amanat, saya harus amanat. Kalau nabi itu tabligh, saya harus tabligh. Kalau nabi itu fatonah, maka saya harus fatonah. Fatonah itu cerdas. Nah, cerdas itu berilmu. Cerdas itu paham agama. Nabi itu paham agama semua. Karena mereka akan menyampaikan agama, maka mereka paham agama. Maka paham agama itu kalau bagi umatnya dimulai dengan duduk di majelis ta'lim, di majelis ilmu bersama para ulama, para ahli ilmu. Supaya kita bisa paham agama. Maka di antara tanda-tanda Allah mencintai seseorang adalah mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dipahamkan oleh Allah tentang agamanya Allah. Jadi dipahamkan. Paham itu bukan karena kita mau paham, tapi dipahamkan. Masyaallah. Untuk itu, nah insyaallah sedikit-sedikit kita ngaji-ngaji seperti ini agar kita itu bisa mengenal lebih dekat lagi baginda Nabi Muhammad SAW dan seluruh para nabi yang lain. Dan mereka adalah orang-orang istimewa. Kalau kita ini, karena di antara pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan ditanyakan adalah mengenai man nabiyuka, siapa nabi kamu. Jadi kubur nanti ada pertanyaan. Jadi agama itu adalah seluruh yang ada kaitannya dengan pertanyaan di alam kubur. Saudara, marbuka tentang Allah, ilmu tauhid. Man nabiyuka, siapa nabimu? Madinuka, apa agamamu? Ma imamuka, apa imammu? Marbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Tuhanku Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad nabiyyi, Nabi Muhammad nabiku. Madinuka, apa agamamu? Al-Islamu dini, Islam agamaku. Ma imamuka, apa imammu? Siapa imammu? Al-Quran imami, Quran itu imamku yang diikuti. Ikuti Quran. Gimana kita mau ngikuti Quran kalau nggak pernah belajar ilmu tentang Quran, nggak pernah belajar tafsir Quran? Kita ini nggak pernah ini dari SD sampai sekarang belum pernah kita belajar ilmu-ilmu itu. Jadi kita adanya pengajian seperti ini setiap malam Sabtu itu penting. Kalau orang merasa nggak penting, itu satu bentuk kurang syukur terhadap nikmat Allah itu. Nggak penting. Kalau orang itu tidak mementingkan perkara yang penting, berarti telah dicabut nikmat agama dari dalam diri. Jadi yang penting tidak, sudah merasa nggak penting, akhirnya yang dulu semangat sekarang tidak semangat. Itu kurang syukur. Maka untuk itu duduk antara maghrib sampai isya
Ini bagian daripada menghidupkan waktu-waktu yang mustajab. Maghrib, Isya ini waktu mustajab. Apalagi ini bulan-bulan masih bulan istimewa ini. Setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Ini sekarang masuk bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah Dzulhijjah. Sebentar lagi akan Dzulhijjah, pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nanti ada namanya wukuf di Arafah. Orang yang tidak berangkat haji disunahkan berpuasa minimal 2 hari. Hari Tarwiyah tanggal 8, hari Arafah tanggal 9. Kemudian tanggal 10 Dzulhijjah hari raya Idul Adha, yaitu selepas sholat hari raya Idul Adha itu kita motong hewan korban. 3 hari setelahnya namanya hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Kita tidak boleh berpuasa karena di hari-hari itu hari-hari penyembelihan hewan korban. Jadi waktu menyembelih hewan korban itu 3 hari. 4 hari dengan tanggal 10 selepas hari raya itu. Selepas sholat Id kita waktunya memotong hewan korban sampai asar hari tanggal 13 bulan Dzulhijjah di Basyir. Makanya kalau nanti hari raya itu ada disunahkan untuk takbir hari rayanya itu dipanjangkan sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Jadi mulai setelah sholat Id, mulai malamnya kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang mati yang takbir seperti itu terus sampai tanggal 11, 12, 13 asar tanggal 13 baru berhenti. Tapi kalau Idul Fitri tidak, Idul Fitri cukup setelah hari raya tidak disunahkan lagi. Tapi kalau orang nggak ngaji, walaupun Idul Fitri tetap takbiran. Habis asar takbiran lagi. Gendeng, nggak pernah ngaji. Masih banyak berjalan di beberapa daerah yang kemudian karena tidak paham. Apakah haram? Enggak haram. Menyebut Allah kok, Allahu Akbar boleh, enggak usah ditegur. Cuman dia kalau mengatakan sunnah, ini keliru. Yang sunnah itu hanya setelah hari raya Idul Adha. Kita hari-hari ini, hari-hari yang mulia ini, bagaimana kita malam diisi dengan kebaikan-kebaikan. Diniatkan untuk bisa berkorban, kalaupun tidak bisa menyembelih apa yang hewan yang bisa disembelih, maka diantaranya kita memperbanyak membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh dibaca nanti setelah hari raya, jumlahnya 450 kali. Apa Pak? Dari tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu ada enggak hari tasyrik selain dari 3 hari itu? Enggak ada. Hari tasyrik itu cuman 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Jadi tanggal 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Ada lagi? Masya Allah. Semoga apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu kepahaman. Ilmu kalau diterima disimpan di surga. Nanti diingatkan, kamu umat saya. Kenapa ya Rasulullah? Kamu pernah belajar ilmuku kan? Kapan ya Rasulullah? Diingatkan oleh Nabi. Nabi tahu. Nabi itu tahu dengan umatnya yang duduk di majelis ilmu, yang senang duduk di majelis. Jadi kalau kita mau dikenal oleh Nabi, kata para ulama, duduk di majelis ilmu. Kita duduk di majelis ilmu, Nabi itu mengenal. Insyaallah, mudah-mudahan Allah terima. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.